Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang masih setia sama Kak Ici. Karena nyari yang setia itu susah ya. Jadi aku bersyukur banget nih kamu masih setia nonton channel aku. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke? Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tes masuk Studienkolleg. Karena faktanya untuk masuk Studienkolleg negeri di Jerman ini susahnya minta ampun, saingannya banyak banget, ada ratusan bahkan ribuan. Tapi yang diterima cuma puluhan. Dan itu per kursnya, jadi per kelasnya gitu. Sebelum aku ngebahas lebih banyak lagi tentang tesnya, tentang Studienkollegnya, aku pengen ngasih tahu dulu Studienkolleg ini apa sih? Kenapa sih ada tes masuknya? Kenapa sih kita harus ikut Studienkolleg? Jadi Studienkolleg ini bisa dibilang sekolah penyetaraan buat kita, warga negara asing yang bukan asli Jerman. Itu untuk bisa lanjut ke Jerman, kita harus mengikuti semacam sekolah penyetaraan dulu. Nah, itu disebut dengan Studienkolleg. Dan apa yang kita pelajari nanti berhubungan dengan jurusan yang bakal kita ambil di perkuliahan. Di Studienkolleg sendiri umumnya cuma ada 4 kelas, 4 kurs, ada T, ada M, ada G, sama ada W. M ini tentunya untuk anak medicine yang pengen kuliah di bidang IPA, farmasi, biologi, kedokteran, gizi, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Terus anak T course itu kelas T ya berhubungan dengan teknik. Kemudian juga ada W course untuk yang mau kuliah bisnis administrasi ataupun bisnis ataupun manajemen. Pokoknya yang berhubungan dengan itu semua. Dan yang terakhir ada G course atau S course, itu buat kamu yang nantinya pengen kuliah di bidang sosial, media, hukum, literatur, sastra, politik, dan masih banyak lagi. Dan itu semua harus kamu yakinkan diri kamu dulu nih, kamu nanti kuliah jurusan apa. Nah, biar nanti pas Studienkollegnya itu nggak salah ambil kelas, nggak salah ambil jurusan. Karena kalau misalnya kamu udah ambil T course, ya kamu cuma bisa kuliah teknik. Tapi di kesempatan kali ini aku nggak bakal ngebahas banyak tentang Studienkolleg, melainkan tentang tes masuk Studienkolleg, atau yang lebih kita kenal dalam bahasa Jermannya itu Aufnahmetest atau Aufnahmeprüfung. Masuk ke Studienkolleg itu susah banget, susahnya pakai banget, beneran deh, nggak percaya nanti aku kasih tahu videonya betapa banyaknya pendaftar, pelamar, calon-calon yang ingin masuk ke Studienkolleg yang mengikuti Aufnahmeprüfung. Dan seperti ini, suasana pagi hari di Halle, di salah satu gedung kampus, pada saat calon-calon peserta akan mendaftar ulang mengikuti ujian. Di Jerman sendiri cuma ada belasan Studienkolleg negeri, walaupun sebenarnya juga ada nih Studienkolleg swasta. Cuman ya ngapain gitu kan ngambil swasta, karena swasta itu bayarnya mahal bang, harus mengikuti tahapan yang namanya Aufnahmeprüfung, tes ujian masuk Studienkolleg. Kabarnya lagi, faktanya di tahun 2020 ini ternyata semakin hari, semakin waktu ini berjalan, ujian Aufnahmeprüfung itu semakin susah. Gimana Via pengalamannya ANP di Halle? Stres sih. Stresnya kenapa nih? Susah nggak? Susah, lumayan susah. Deutsch-nya sih, soalnya kan ada lesson-nya, lesson first-nya. Oh, kalau Deutsch apa aja selain lesson? Sama CETES-nya ada 2 teks. Oh, gitu. Selain Deutsch? Selain Deutsch ada mate juga. Matenya sih nggak terlalu sih. Gitu. Dibandingkan kota-kota lain gimana Halle untuk ANP-nya? Kalau matanya sih termasuknya ya nggak terlalu susah. Tapi Deutsch-nya yang agak cuman 40 menit. Oh. Jadinya kayak terus kan teksnya panjang tuh. Jadi kayak kurang gitu sih. Semoga keterima di Halle ya. Jadi anak Halle ya. Kayaknya teman-teman. Gimana ANP? Udah yang keberapa kalinya? ANP aku yang ini yang ke-8 kali.
Yang ke-8 sejak berapa lama di Jerman? Sejak Februari tahun ini 2020. Udah ke-8 ya. Itu mana aja tuh? Pertama, yang 2 ini aku ujiannya di Indo. TU Berlin, FH terus nggak lulus. Terus abis itu KIT, terus Halle pernah, ini yang kedua kalinya. Terus Hannover sama Dresden. Satu lagi Kassel. Oh, iya. Di antara 8 itu di mana? Yang paling susah di mana? Yang paling susah KIT. KIT. KIT sama TU Berlin susah banget. Dulu anak M cuman ujian Deutsch ataupun plus mate, sekarang udah ada ya ilmu pengetahuan alamnya, IPA-nya itu juga udah diujiankan lagi. Jadi semakin hari semakin ketat, saingan semakin banyak, dan yang diujiankan juga semakin bertambah. Terus kalau dulu di zaman aku di 2014 ya, udah lama ya. Di 2014 itu yang diterima anak Indonesianya bisa dibilang relatif cukup banyak. Ya rata-rata setiap kursnya itu ada 5-6 anak Indonesia. Cuman akhir-akhir ini aku pernah nanya ke teman-teman aku, ke adik kelas yang diterima di STK, di Student Collect, jadi kita menyingkatnya dengan STK. Itu cuman diterima ya paling cuman 1, 2, ataupun 3 paling banyak. Jarang banget yang diterima itu bisa nyampe 6. Nah gitu tuh, susah banget sekarang katanya. Jadi gitu faktanya buat kamu yang mau lanjut kuliah ke Jerman, yang akan mengikuti tahapan-tahapan itu, yang akan mengikuti Student Collect juga, jangan lupa banyak berdoa dan tentunya usahanya juga. Pelajari semuanya, pelajari soal-soalnya, soal-soal yang telah berlalu gitu kan. Kamu pelajari, kamu mantepin diri kamu, dan ya cuman bisa banyak-banyak berdoa sih, karena nggak ada juga gitu yang tahu kamu bisa keterima atau enggak. Pokoknya untuk mendapatkan Student Collect di Jerman itu susahnya minta ampun. Jadi kamu harus yakin sama kemampuan kamu serahkan semuanya sama Allah, karena cuman Allah yang bisa menjamin kamu untuk bisa lulus di Student Collect ini. Bahkan aku sendiri aja itu dulu juga nggak yakin gitu bisa diterima Student Collect, dan aku memanfaatkan semua kesempatan yang ada, semua peluang yang ada, karena jalan aku untuk keterima di Student Collect itu juga nggak mulus gitu, nggak setiap daftar lulus gitu, enggak. Itu dia sedikit informasi dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja di kolom komentar, oke? Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga. Dah. Oh iya, jangan lupa share juga ya. Dadah.